Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar dasar iman. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
bumi menyembah. Yesus, ku sembah, ku sembah, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Selamat Yesus, ku sembah. Puji Tuhan, Shalom, kita kembali di dalam suasana yang penuh sukacita karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah bangkit dari kubur. 3 hari yang lalu dia mati, tetapi 3 hari kemudian, tepat hari ini, dia bangkit. Bukan saja bangkit, tetapi dia selanjutnya, dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Kenapa ya? Kok dia bisa naik ke sorga? Dan kemudian yang kita tahu ceritanya adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menerima kemuliaan daripada Allah Bapa di sorga. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Padahal sebelumnya kita tahu ceritanya ketika Yesus diutus menjadi manusia ke bumi ini. Dia mengalami sebuah proses kehidupan yang sangat sulit, sangat menderita. Bahkan matinya, dia mati di atas kayu salib. Tetapi ketika proses itu dia berhasil lalui, dia menerima kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Bapa di sorga. Ya, kuncinya adalah sederhana, saudara, karena Tuhan Yesus memiliki hati yang lembut. Ya. Memiliki hati yang lembut ketika Bapaknya mengutus dia datang ke dunia menjadi manusia dengan segala resikonya. Akhir hidupnya Tuhan Yesus mati di atas salib. Karena Yesus memiliki hati yang lembut, pengutusan Bapaknya dia terima dengan sukacita. Pengutusan Bapaknya ke dunia yang penuh resiko kematian. Dia tidak berbantah, dia tidak komplain. Padahal kita tahu bersama, posisi Yesus pada waktu dia diutus Bapaknya di sorga adalah dia salah satu pribadi kealahan di sorga. Tetapi dia mau mengosongkan dirinya karena kelembutan hatinya yang luar biasa. Ya, ini keuntungan saudara-saudara ketika manusia memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Teladannya adalah Yesus. Bahwa Yesus menerima kemuliaan dan kita sekarang yang Tuhan inginkan, masa Paskah ini, teladan Yesus,
kita juga bisa menerima kemuliaan, menjadi mempelai perempuan Tuhan ketika kita bisa memiliki hati yang lembut. Oleh sebab itu renungkan firman Tuhan Paskah kali ini, saya kasih judul bagaimana membangun hati yang lembut. Mari kita bersepakat untuk membangun hati yang lembut. Ayatnya yang mau kita jadikan pelajaran bagi kita adalah dari Zakaria 7 ayat 12 sampai 14. Dikatakan dengan demikian, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Ini sebuah paradoks. Dengan kelembutan hatinya, Tuhan Yesus mau menerima proses kehidupannya sampai mati di atas kayu salib. Tetapi sesudah itu, hari ini dia bangkit dan kemudian dia naik ke sorga. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tetapi di sisi yang berseberangan, pelajaran dari bangsa Israel. Karena bangsa Israel mengeraskan hatinya begitu keras seperti batu amril, bukan kemuliaan yang bangsa Israel dapat, tetapi murka Tuhan yang bangsa Israel dapat. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mau mengeraskan hati kita, maka bukan kebaikan yang kita terima daripada Tuhan. Sebaliknya adalah Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, sekali lagi ya, Tuhan izinkan murka Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau melembutkan hati, sebagaimana junjungan kita, Yesus Kristus mau melembutkan hati, maka kemuliaan yang akan kita dapat. Ini saudara, firman Tuhan ingin berbicara kepada kita daripada teladan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Banyak keuntungan ketika kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut menghindarkan kita dari murka Tuhan. Dan inilah ketika kita memiliki hati yang lembut, banyak keuntungan yang akan kita dapat. Keuntungan hati yang lembut dikatakan di dalam Zakaria 7 ayat 14 adalah bahwa ketika kita memiliki hati yang lembut, maka itu membantu kita untuk terhindar dari murka Allah. Bangsa Israel pada waktu di padang gurun begitu banyak mengalami murka Tuhan. Kenapa? Hatinya begitu keras. Nggak turut pada suara Tuhan, nggak turut pada suara firman Tuhan melalui Musa. Pendapat pribadinya selalu merasa benar sendiri dan selalu menolak firman Tuhan. Ya, itu mereka mengeraskan hatinya seperti batu amril. Dan apa yang terjadi? Banyak yang dipagut ular, bumi terbelah, menelan umat Israel yang memberontak, dan banyak lagi yang kita dengar. Karena hati mereka nggak lembut, saudara. Ya, jadi ketika kita mengeraskan hati mereka, rugi Tuhan mau bicara kepada kita. Tetapi ketika kita mau meraih dan kemudian kita memiliki dan kemudian kita memelihara hati yang lembut, maka kebaikan demi kebaikan Tuhan akan kita peroleh. Yaitu damai sejahtera, sukacita sorgawi di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, itu akan kita nikmati hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Juga dalam menyikapi sikap-sikap, dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang, yaitu wabah COVID-19 yang kita hadapi, ketika kita memiliki hati yang lembut, janji Tuhan adalah murni, janji Tuhan pasti tergenapi, bahwa kita terhindar dari semuanya itu, kemudian kita bisa memiliki hati yang tenang, hati yang
ada damai. Karena janji Tuhan adalah kita terhindar dari murka Allah. Dan kita juga ingin melihat dari Zakaria tadi, bagaimana sih ciri-ciri hati yang lembut. Dalam Zakaria 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan, manusia yang memiliki ciri hati yang lembut adalah hati yang mau melakukan hukum yang benar. Hati yang mau melakukan hukum yang benar. Hukum banyak. Ya. Tetapi hukum yang benar cuma satu, yaitu hukum Allah. Hati yang lembut adalah hati yang mau melakukan hukum yang benar dan hati yang mau menunjukkan kesetiaan kepada sesama kita. Hati yang mau menunjukkan kasih sayang kepada sesama kita. Itu ciri hati yang lembut. Jadi oleh sebab itu saudara, kita juga dipacu untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Sesama kita toh pikirannya belum tentu sama seperti kita. Atau karakternya bermacam-macam dari kita. Kadang-kadang ada yang menjengkelkan kita, kadang-kadang ada yang menyebalkan kita, kadang-kadang ada yang berbaik hati, manis, lembut sama kita. Tetapi semua karakter itu, bagi orang yang memiliki hati yang lembut, cirinya adalah orang itu bisa mengasihi mereka semua. Bagaimanapun bentuk apapun karakternya, kita bisa mengasihi satu sama lain. Itu ciri hati yang lembut. Yang pertama, mau dan rela melakukan hukum yang benar. Ya, hukum yang benar cuma firman Tuhan. Kalau kita mau dan kemudian kita rela melakukannya, nggak usah juga banyak bicara. Tuhan katakan kita sudah memiliki hati yang lembut. Yang kedua, ciri hati yang lembut adalah kita bisa mengasihi sesama kita. Ya, oleh sebab itu kita perlu menata sikap hati kita. Pada masa Paskah ini, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan mau kita menata sikap hati kita. Bagaimana kita bisa menata sikap hati kita? Zakaria 7 ayat 11 juga memberikan jalan kepada kita. Yaitu hati yang mau menurut dan telinga yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, itu cara kita umat Tuhan menata sikap hati kita. Menata sikap hati kita jangan menurut pola dunia. Ya, pola dunia hanya sementara. Pola dunia beri motivasi sabar, tapi sabarnya hanya sementara. Kalau ada peristiwa yang tidak mengenakan, kesabaran itu hilang. Tetapi menata sikap hati kita menurut polanya Tuhan adalah hati yang mau menurut dan telinga yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati yang kita miliki adalah hati yang kekal, hati yang langgeng. Dari contoh kesabaran. Kesabaran itu panjang. Bukan kesabaran yang sementara yang dunia tawarkan, tetapi kesabaran yang panjang. Dan banyak lain hal. Bagaimana ketika sikap hati kita adalah sikap hati yang mau mendengar dan yang mau menurut kebenaran firman Tuhan. Hati yang sopan, hati yang elok, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh kasih sayang, hati yang bisa menerima segala keadaan ini dengan ucapan syukur. Itu hati yang tertata rapih di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa Paskah ini adalah perenungan bagi kita dari perihal kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bangkit, kemudian dia naik, kemudian dia menempatkan posisi yang agung di sorga karena dia memiliki hati yang lembut. Kalau kita juga ingin menerima kemuliaan daripada Allah Bapa di sorga, Tuhan menjanjikan kemuliaan bagi kita. Di dalam Wahyu, pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ini janji Tuhan. Kalau kita lolos, kita akan menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja segala raja. Itu janji Tuhan bagi kita. Bukan sekedar menjadi mempelai perempuan Tuhan, tetapi kita menjadi raja bersama-sama dengan raja di atas segala raja itu. Itu janji kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Dan itu juga yang ingin Tuhan
mau itu menjadi milik kita. Tetapi yang Tuhan juga mau, kalau kita ingin menerima kemuliaan itu, mari membangun hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang tidak ngeyel. Hati yang tidak memelihara hati seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan kasih julukan 3, komplit. Bangsa yang keras kepala, bangsa yang berkepala batu, bangsa yang tegar tengkuk. Nggak ada bagus-bagusnya. Bahasa Jawanya ngeyel. Bangsa Israel memiliki hati yang ngeyel. Mereka bukan membangun hati yang lembut, tetapi mereka mengeraskan hati mereka. Membangun hati yang lembut adalah tidak memelihara kekerasan hati kita. Betapapun kita merasa benar, tetapi kalau itu menurut firman Tuhan tidak benar, jangan kita pelihara, kita buang jauh-jauh. Kemudian jangan pelihara sifat kita yang terus-terusan mau melawan Tuhan. Ya, kita baca ayatnya di dalam Ayub yang ke-9, ayat yang ke-4. Dikatakan di dalam perikop, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ayat 4 katakan, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Nggak ada. Allah kita kuat. Yang ngeyel, KO. Yang ngeyel, tidak berdaya di hadapan Tuhan. Karena Allah itu bijak dan sangat kuat. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, kalau kita mau memiliki hati yang lembut, hati kita yang lama, hati kita yang penuh perbantahan, hati kita yang penuh komplain-komplain, hati kita yang penuh dengan ketidaksepakatan akan firman Tuhan, kita buang jauh-jauh. Dan kita akan menerima kemuliaan sebagaimana Tuhan Yesus Kristus pagi ini, hari ini, siang ini, sore ini, malam ini, dimanapun kita mendengar firman Tuhan, Dia sudah berhasil masuk ke dalam kemuliaan yang Allah Bapa sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam masa Paskah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Roh Kudus, kuatkan kami, dampingi kami terus, mampukan kami untuk kami bisa memiliki hati yang lembut, kemudian memelihara hati yang lembut. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus menerima kemuliaannya, kami pun ingin menerima kemuliaan dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kita sudah memegang roti dan anggur di tangan kita, mari kita berdoa. Kita angkat tinggi roti di atas kepala. Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Engkau tidak serakah Tuhan. Engkau sudah menerima kemuliaan-Mu di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Kemuliaan itu juga Engkau mau berikan buat kami. Engkau pun ingin kami berada di sana. Engkau menjadi raja di atas segala raja, kami menjadi raja. Pada waktu itu, ketika kemuliaan itu boleh kami terima bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan jalan buat kami untuk menerima kemuliaan itu lewat cara bahwa kami harus memiliki hati yang lembut sebagaimana Yesus kami memiliki hati yang lembut. Kita angkat tinggi roti di atas kepala. Penghormatan kita, penghargaan kita kepada korban Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya.
Sekarang kita angkat tinggi anggur di atas kepala, juga penghormatan, penghargaan kita kepada korban Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dengar firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih bahwa kami sudah memiliki janji kemuliaan itu. Dan terima kasih oleh karena kami sudah diberikan hati yang lembut sehingga kami boleh menerima janji itu. Roh Kudus, meteraikan di dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Sekarang kita mau angkat dan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita menerima berkat Tuhan. Dimanapun kita berada dan bagaimanapun aktivitas kita, terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera dari Allah di sorga, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Amin.